Hi everyone, welcome back to our class again. And ya, seperti biasa kita akan membahas lagi soal-soal grammar dan pembahasan mengenai tenses yang ada di 16 tenses. Sebelum kita mulai pembahasannya, seperti biasa kita akan mengerjakan PR yang sebelumnya sudah saya berikan. Oke, jadi di pembahasan video sebelumnya kita membahas tentang yang namanya present perfect continuous, yaitu berhubungan dengan hal yang sudah tapi masih belum selesai atau masih sedang dilakukan. Nah, jadi kalimatnya itu menggunakan have atau has, menggunakan been dan juga verb ing ya. Di soal yang pertama ada dia perempuan sudah berbicara selama 2 jam. Dan kita translate ke bahasa Inggris yaitu she has been talking for 2 hours. Ya, she has been talking for 2 hours. Soal yang kedua, dia belum berbicara selama 2 jam. Berarti she hasn't been talking for 2 hours. She hasn't been talking for 2 hours. Soal yang ketiga, apakah dia telah atau sudah berbicara sejak tadi pagi? Ya, berarti kita awali dengan has ya. Has she been talking since this morning? Has she been talking since this morning? Dan soal yang terakhir adalah kenapa dia belum berbicara sejak tadi pagi? Why hasn't she been talking since this morning? Why hasn't she been talking since this morning? Oke, itu tadi pembahasan soal di video sebelumnya ya, atau pembahasan PR di video sebelumnya. Dan sekarang kita akan membahas tenses berikutnya, yaitu adalah past continuous. Sebelumnya kita sudah membahas tentang simple past ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang yang namanya past continuous. Kan sebelumnya ada present continuous. Ini adalah bentuk pastnya. Oke, past continuous itu digunakan untuk menyatakan hal yang sedang dilakukan di waktu lampau. Dan past continuous ini juga berhubungan dengan simple past. Biasanya past continuous ini digunakan sebagai pelengkap dari kalimat simple past. Nah, jadi di dalam kalimat past continuous biasanya menggunakan was, were, dan juga verbnya menggunakan verb ing. Kalau di present continuous kita kan pakai is, mr. Nah, ini bentuk lampaunya adalah was atau were. Was itu dipakai untuk subjek I, she, he, dan juga it, ataupun subjek orang ketiga tunggal. Dan juga were dipakai untuk subjek you, they, and we. Dan ingat, sekali lagi kita menggunakan verb ing. Dan biasanya ada kata-kata khusus atau keterangan khusus yang kita taruh di kalimat past continuous ini, yaitu biasanya ada penambahan kayak when, bisa juga kayak while, dan bisa juga ada as ya. Nah, biasanya ketiga ini adalah yang biasa dipakai untuk melengkapi kalimat past continuous ya. Dan sekarang kita akan bahas ke contoh soalnya ya. Jadi bagaimana cara kita membuat kalimat past continuous itu sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, biasanya dia berhubungan juga dengan simple past atau sebagai pelengkap dari kalimat simple past. Contohnya di sini, I was talking to my friend when you came. Nah, jadi di sini ada konsep yang namanya konsep dua kejadian, yaitu tadi melengkapi simple past atau penggabungan antara simple past dengan past continuous ataupun past continuous dengan simple past dengan menambahkan kata-kata seperti when, while, atau as ya. Contohnya, I was talking to my friend when you came. Berarti saya sedang berbicara dengan temanku ketika kamu datang ya. Ketika kamu datang ya, saya lagi berbicara pada waktu itu, di waktu lampau. Oke. Dan yang berikutnya kalimat negatif, contohnya kita taruh di sini, diawali dengan simple past dulu ya. They didn't come, jadi mereka tidak datang, while I wasn't doing anything. Aku sedang tidak melakukan apapun. Nah, jadi menggunakan dua konsep kejadian lagi, yaitu menambahkan kata while. Bedanya while sama when adalah when itu biasanya diikuti dengan simple past, dan while itu biasanya diikuti dengan past continuous. Begitupun juga dengan as. Oke?
Dan berikutnya adalah kalimat tanya. Nah, kalimat tanya seperti biasa kita taruh to be-nya di depan sebagai awalan ya. Jadi di sini contohnya were you, karena subjeknya you berarti kita taruh were. Were you sleeping last night? Jadi apakah kamu sedang tidur tadi malam? When I called you, ketika aku menelponmu. Oke. Jadi were you sleeping last night when I called you? Dan yang terakhir adalah yaitu menggunakan WH, yaitu question word atau 5W1H ya. Misalkan contohnya kita pakai who di sini. Who was calling you when I slept? Jadi siapa yang sedang nelpon atau memanggilmu ketika aku tertidur? Nah, jadi seperti itu. Who was calling you when I slept? Jadi cukup mudah untuk memahami ini. Yang penting adalah kalian tahu cara kombinasinya, yaitu ketika menggunakan when diikuti simple past, ketika menggunakan while diikuti dengan past continuous itu sendiri. Oke, jadi ingat sekali lagi, past continuous ini dia biasanya selalu diikuti dengan simple past, yaitu dia tidak bisa berdiri sendiri. Sebenarnya boleh-boleh aja kita mau bilang I was sleeping last night. Itu untuk menegaskan apa yang sedang kalian lakukan tadi malam, tapi tanpa adanya keterangan-keterangan berikutnya kayak gitu. So, I hope that you understand about this. Kalau kalian masih belum paham, boleh diulangin lagi. Sekali lagi kata kuncinya adalah was, were, dan juga verb ing. Dan kita langsung saja ke PR yang akan saya berikan. Silahkan kalian kerjakan dan kita bahas lagi di video berikutnya. Soal yang pertama, saya sedang membuat kue ketika ayah pergi ke kantor. Saya sedang membuat kue ketika ayah pergi ke kantor. Soal yang kedua, saya tidak sedang membuat kue ketika ayah pergi ke kantor. Saya tidak sedang membuat kue ketika ayah pergi ke kantor. Soal yang ketiga, apakah saya sedang membuat kue ketika ayah pergi ke kantor? Apakah saya sedang membuat kue ketika ayah pergi ke kantor? Dan yang terakhir, siapa yang sedang membuat kue ketika ayah pergi ke kantor? Siapa yang sedang membuat kue ketika ayah pergi ke kantor? Oke, jadi silakan teman-teman jawab dan jangan lupa untuk comment, like, and subscribe this channel. Thank you so much for watching. See you next time and see you another time in another video. And the last I say, bye-bye.